Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita pada kelas 10 MIPA Matematika Peminatan. Ini masih mengenai fungsi logaritma, yaitu mengenai yang kedua itu mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai sifat 1, sifat 2, dan sifat 3. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat yang keempat sampai sifat yang kedelapan. Sifat yang keempat langsung saja ya. Sifat yang keempat, jika A, B, M bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Ini A log B pangkat M itu sama dengan, kalau B nya pangkat M, jadi pangkatnya ini, M-nya ini bisa kita bawa ke depan, jadinya menjadi bilangan pokok langsung. Berarti M dikali dengan A log B. Ya. Perhatikan contoh berikutnya, contoh soalnya yaitu sederhanakanlah logaritma berikut. Yang nomor 1, 2 log 16. Yang nomor 2 ini kebalikannya ya, yang ini hasilnya sudah ada. Ini 3 dikali dengan 8 log 2. Yang nomor 3, 7 log 4 ditambah dengan 2 dikali dengan 7 log 3 dikurang dengan 2 dikali dengan 7 log 6. Yang nomor 4 ini kalau tidak ada lognya berarti berapa ini? 10 ya. Log 54 dikurang dengan 2 log 3. Jadi penyelesaiannya yang nomor 1 adalah 2 log 16. Kalau berdasarkan konsepnya ini berarti 16-nya kita rubah terlebih dahulu. Jadi kalau 16 di sini bilang pokok di atasnya adalah 2, berarti 2 pangkat berapa yang 16? Yaitu 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 log 2 pangkat 4. Kalau sudah seperti ini, 4-nya bisa dibawa ke depan. Ya, bawa ke depan jadinya 4 dikali dengan, kalau sudah dibawa ke depan tinggal lagi 2 log 2. Ini sama dengan 4-nya berarti langsung 4 dikali dengan 2 log 2 berarti adalah nilainya adalah 1. Jadi 4 dikali dengan 1 sama dengan 4. Dan berikutnya yang ini, yang nomor 2, itu 3 dikali dengan 8 log 2. Kalau bentuknya seperti ini maka kebalikannya ya. Ya ini berarti 3-nya jadi pangkat. Jadi sama dengan 8 log 2 pangkat 3 ya. Berarti sama dengan 8 log 2 pangkat 3 berarti 8. Jadi 8 log 8 maka hasilnya adalah 1. Yang nomor 3 ini ada 3 suku ya. 7 log 4 ditambah dengan 2 dikali dengan 7 log 3 dikurang dengan 2 dikali dengan 7 log 6. Yang ini yang jadi permasalahan adalah suku kedua dan suku ketiga. Jadi duanya berarti menjadi pangkat jadinya ya. 7 log 4-nya ngikut dulu, 7 log 4 ditambah dengan ini duanya jadinya pangkat di sini. Jadi 7 log 3 pangkat 2 ya. 7 log 3 pangkat 2. Dikurang ini sama juga jadinya 6 pangkat 2 ya. Berarti 7 log 6 pangkat 2. Langkah berikutnya kita cari nilai pangkatnya ini terlebih dahulu. 3 pangkat 2 berapa? 9. 6 pangkat 2 berapa? 36 ya. Yang ini tetap dulu 7 log 4. 7 log 4 ditambah dengan 7 log 3 pangkat 2 berarti 9 dikurang dengan 7 log 3 pangkat 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kalau konsepnya seperti ini, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kalau penjumlahan berarti yang sifat yang kemarin, kalau penjumlahan berarti kita kali, kalau pengurangan berarti kita bagi. Kita selesaikan untuk penjumlahan dulu. Penjumlahan berarti kita kali, ini 7 log 4 ditambah dengan 79 berarti 7 log 4 dikali dengan 9. Yang kurangnya tetap dulu, dikurang dengan 7 log 36. Maka 7 log 4 dikali dengan 9 berarti 36 ya. 7 log, ini 36. Kalau ini 36 berarti langsung di atasnya 36. Kalau dia pengurangan berarti dia pembagian. Yang 36 di atas ini yang ini. Lalu di bawahnya dibagi dengan, kalau dia pengurangan berarti dibagi dengan 36. Maka 7 log 1. 36 bagi 36 berarti 1. Maka sama dengan, kalau 1 kita rubah dalam bentuk bilang pokoknya adalah 7 berarti 7 log 7 pangkat 0. Kalau 7 pangkat 0 kan 1. Maka hasilnya adalah 0. Berikutnya ini kalau tidak ada berarti ada 10 di sini ya. Ya, log 90 dikurang dengan 2 dikali dengan log 3. Maka penyelesaiannya adalah log 90-nya tetap dulu dikurang dengan, kalau ini bilang pokoknya 2 berarti jadi pangkatnya berarti 3 pangkat 2. Berarti log 3 pangkat 2. Kalau dia pengurangan
pengurangan berarti dia menjadi, ini kita selesaikan terlebih dulu ya, 3 pangkat 2 dulu ya. Berarti log 90 dikurang dengan log 3 pangkat 2 berarti 9. Berarti log 90 dikurang dengan log 9. Maka sama dengan dia pengurang, berarti kita bagi, berarti log 90 dibagi dengan 9. 90 dibagi dengan 9 berarti 10, berarti log 10. Kalau log 10 berarti di sini ada 10, maka kalau dia sama berarti nilainya hasilnya adalah 1. Itu mengenai sifat yang keempat. Kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifatnya sebagai berikut. Ini A log B, ya A log B dikali dengan bilang pokok di sininya adalah B, ini sama ya, B log C. Jika dia sama, maka kita coret ini ya. Maka langsung saja A log C, ya, maka hasilnya adalah A log C dengan catatan yang ini sama, ya. Kalau tidak sama berarti tidak bisa. Ya, jadi langsung saja udah sama dicoret, tinggal lagi A log C. Langsung saja ke contoh soal. Sederhanakanlah logaritma berikut. Yang nomor 1, 2 log 5 dikali dengan 5 log 8. Nomor 2, 2 log 7 dikali dengan 7 log 32. Nomor 3 adalah 3 log 2 dikali dengan 2 log 81. Nomor 4, ini berarti kalau tidak ada berarti 10 log 3 dikurang dengan 3 log 100. Kita selesaikan nomor 1 dulu. 2 log 5 dikali dengan 5 log 8. Berarti ini kalau kita coret tinggal langsung ini 2 log 8. Berarti itulah dapatnya 2 log 8. 2 log 8 kita sederhanakan 8-nya menjadi pangkat, berarti 2 pangkat 3 ya. Berarti jadinya 2 log 2 pangkat 3. Kalau 2 log 2 pangkat 3 berarti hasilnya kita ambil langsung pangkat, berarti hasilnya adalah 3. Berikutnya 2 log 7 dikali dengan 7 log 32. Kalau ini juga langsung kita coret, dia sudah sama. Langsung saja 2 log 32. 2 log 32. 32 karena bilang pokoknya 2, berarti 2 pangkat berapa yang 32? Berarti 2 pangkat 5. Berarti 2 log 2 pangkat 5. Maka hasilnya kalau ininya sama langsung hasilnya pangkat. Berarti nilainya adalah 5. Berikutnya ya hampir sama saja, angkanya saja berbeda. 3 log 2 dikali dengan 2 log 8. Ini juga sama, langsung kita coret, tinggal lagi 3 log 81. Itu makanya hasilnya di sini 3 log 81. 81 karena bilang pokoknya 3, berarti 3 pangkat berapa? Ada 81. Ya, tentunya 3 pangkat 4. Maka sama dengan 3 log 3 pangkat 4. Ini karena pangkatnya 4, ini juga sama, maka hasilnya adalah 4. Ini nilai tidak ada, berarti dia 10 log 3 dikali dengan 3 log 100. Ya, ini sama, langsung dicoret, langsung saja nilainya adalah log 100 ya. Ini catatan 3 ya. Log 100, kalau log 100 tentunya log 100 berarti dia 10 di sini, 10 pangkat berapa? 100, berarti tentunya 10 pangkat 2. Maka log 10 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Sangat mudah sekali untuk sifat yang kelima. Berikutnya sifat yang keenam. Sifat keenam ini jangan melihatnya sulit ya, karena dia pangkat, di sini juga pangkat ya, sebenarnya sangat mudah juga. Jika A, B, M, dan N bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Ini bilang pokoknya A pangkat N ya, log B pangkat M sama dengan, kalau dia bentuknya seperti ini, A di sininya ada pangkat, di sini juga ada pangkat, langsung saja di sini yang pangkat kedua-duanya itu menjadi bilangan pokok ya, langsung saja berarti, tetapi pangkat yang di sini ya M dibagi dengan N ya, dikali dengan A log B ya. Ini langsung saja. Lebih jelasnya ke contoh soal, sederhanakanlah logaritma berikut. Ini nomor satunya 16 log 4, yang nomor 2-nya 64 log 27. Nomor 3-nya 25 log 125. Dan yang keempat adalah 81 log 9. Kalau cara-cara yang sebelumnya ini tidak bisa kita selesaikan ya. Maka dengan cara ini bisa kita selesaikan. Nomor 1, 16 log 4. Ya, tentunya 16 ini kita jadikan pangkat, tentunya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Lalu 4-nya juga bisa kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 2. Makanya kalau 16 ini jadinya 2 pangkat 4 log 2 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini sama dengan konsepnya, berarti pangkat depan ini berarti sebagai di atas 2 per 4 dikali dengan, ya tinggal lagi 2 log 2. 2 per 4-nya kita lanjutkan penulisannya 2 per 4.
2 log 2 berarti nilainya ada 1. 2 per 4 dikali dengan 1, maka hasilnya ada 2 per 4. 2 per 4 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Ya, tentunya hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. Yang nomor 2, 64 log 27. Ya, 64 kalau kita pangkatkan yaitu 2 pangkat 6. Dan 27 bisa kita pangkatnya kan adalah 3 pangkat 3. Ya, maka 2 pangkat 6 log 3 pangkat 3. Maka penyelesaiannya berarti 3 per 6. 3 per 6 dikali dengan, tinggal lagi 2 log 3. 2 log 3 sama dengan 3 per 6 bisa kita sederhanakan sesama dibagi 3. Langsung saja ya. Nah, berarti 1 per 2. Ya, 6 bagi 3 berarti kan 2. 1 per 2 atau setengah. Dikali dengan, nah ini 3 log 3. Kalau 3 log 3 tidak bisa kita selesaikan, ya cukup sampai di sini. Berarti setengah dikali dengan 2 log 3. Kalau bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Yang nomor 3, 25 log 125. Maka di sini 25 bisa kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 2. Dan 125 bisa kita pangkatkan yaitu 5 pangkat 3. Maka penyelesaiannya 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini berarti pangkat di sini 3 per 2. Jadi tinggalnya 5 log 5. 5 log 5 tentunya nilainya adalah 1. Maka 3 per 2 dikali dengan 1. 3 per 2 dikali 1 hasilnya adalah 3 per 2. Yang nomor 4, 81 log 9. Ya, 81 log 9 berarti 81 bisa kita pangkatkan yaitu 3 pangkat 4. Ini log, ya kalau 9 berarti 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 4 log 3 pangkat 2. Ini berarti jadinya 2 per 4. Ya, 2 di sini, 4 di sini. 2 per 4 dikali dengan, ya tinggal lagi 3 log 3. 3 log 3 ini tetap ya. Pangkatnya saja yang menjadi bilangan pokok. Maka sama dengan 2 per 4. Ini 3 log 3 hasilnya adalah 1. 2 per 4 dikali dengan 1 berarti 2 per 4. Bisa kita sederhanakan menjadinya sesama dibagi 2, maka hasilnya adalah 1 per 2. Bentuknya saja yang agak rumit karena pangkatnya banyak, tetapi penyelesaiannya sangat mudah sekali. Kita lanjut sifat yang ke 7. Sifat yang ke-7 itu hampir sama dengan sifat yang ke-6. Ya, bedanya cuman kalau tadi ada M dan N, kalau ini adalah pangkatnya sama. Jika A, B, dan N bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Nah, jika A pangkat N log B pangkat N, ini kalau jika pangkatnya sama maka ya hilang saja langsung, ya langsung saja A log B, ya dengan catatan pangkatnya sama ya. Kalau sama maka langsung saja A log B. Coba diperhatikan contoh soalnya. Sederhanakanlah logaritma berikut, ya ini 25 log 4, berikutnya 8 log 27, berikutnya 25 log 9, yang nomor 4 adalah 81 log 16. Ini 2 langkah ya selesai. Sebenarnya nomor 1 25 log 4. Ya 25 kalau kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 2. Ya. Kalau 4 jadinya 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 log 2 pangkat 2. Ini pangkatnya sama. Kalau sama ya langsung saja tinggal hasilnya 5 log 2. 5 log 2 tidak bisa kita selesaikan, maka cukup sampai di sini. Yang nomor 3, nomor 2 yaitu nilainya adalah 8 log 27. 8 ini kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 3 dan 27 menjadi 3 pangkat 3. Ini pangkatnya juga sama, langsung saja 2 log 3. 2 log 3 juga tidak bisa kita selesaikan, cukup sampai di sini 2 log 3. Berikutnya nomor 3, 25 log 9. Ya, 25 berarti 5 pangkat 2 dan 9 berarti 3 pangkat 2. Ini juga pangkatnya sama, langsung saja nilainya 5 log 3. Dan yang terakhir yaitu 81 log 16. 81 berarti 3 pangkat 4 dan 16 yaitu 2 pangkat 4. Ini juga pangkatnya sama, sesama 4. Berarti hasilnya jadinya 3 log 2. Ini makanya hasilnya adalah 3 log 2. Ya, sangat mudah sekali. Yang terakhir sifat yang ke-8. Jika A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang ini A log B, cara penyelesaiannya yaitu sama dengan, ini bisa dibawa ke bawah tetapi terbalik nih ya. Ya A-nya jadi B dan B-nya jadi A. Jadinya 1 per B log A. Atau dengan cara lainnya bisa juga dijabarkan. Ini yang C-nya bisa kita sembarang angka menambahnya. Dengan catatan ini harus sama yang di atas dengan di bawah. Sembarang angka ya. Ini log, ini sembarang angkanya, maksudnya sembarang angkanya untuk pembantu.
Ya, C log B dibagi dengan C log A. Ya, atau kebalikan soalnya seperti ini juga bisa ada. Kalau di sini berarti kita terjemahkan ke bentuk ini. Ya, ini ada contoh soalnya ada 3 buah. Sederhanakanlah logaritma berikut. Yang nomor 1 adalah 2 log 8 dibagi dengan 2 log 2. Yang nomor 2-nya 2 log 81 dibagi dengan 5 log 3. Yang nomor 3-nya adalah 7 log 32 dibagi dengan 7 log 2. Penyelesaiannya nomor 1, 2 log 8 dibagi dengan 2 log 2. Kalau bentuknya seperti ini berarti kebalikannya yang ini diterjemahkan berarti C log B per C log A, maka hasilnya adalah A log B. Ya, berarti yang di atas, yang di bawah jadi depan dan yang di atas jadi di belakang. Maka ini penyelesaiannya adalah karena 2 di sini ya. Ya, ini 2 log 8 dibagi dengan 2 log 2. Ini 2 di sini kita ambil dari bawah. Ya, berarti 2 log 8. Yang di bawah ini jadi di atas 2 log 8. Maka sama dengan ini 2, 8-nya berarti kalau bilang pokoknya 2 berarti 2 pangkat 3. Jadi maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 3. Kalau 2 log 2 pangkat 3 maka hasilnya adalah 3. Berikutnya berarti yang nomor 2-nya yaitu 5 log 81 dibagi dengan 5 log 3. Sama dengan ini di bawahnya jadi di depan ya. 5-nya kita abaikan saja ya. Ini tidak kita masukkan dalam sini ya, jadinya 3 log 81. Ini 3 log 81, 3-nya dari sini, 81-nya dari atas ya. Maka kalau seperti ini bilang pokoknya 3 berarti 81 berarti 3 pangkat berapa? Tentunya 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 3 log 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4. Dan nomor 3, 7 log 32 dibagi dengan 7 log 2. Ya, berarti sama dengan 2-nya di bawah, 2 log 32. Ya, 7-nya kita abaikan saja. Maka sama dengan ini 32 bilang pokoknya adalah 2 berarti 2 pangkat berapa? Ya, tentunya 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 2-nya tetap 2 log 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah ya kita ambil dari pangkatnya, maka hasilnya adalah 5. Mungkin itu sifat logaritma ada 8 buah. Ya, yang kita bahas kali ini yang sifat yang dari nomor 4 sampai nomor 8 ya. Ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan dan yang ada yang belum jelas, boleh langsung ditanya dengan saya atau diisi pada kolom komentar. Ya, kalau ada saya salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.